Seorang pelaku curanmor bernama Herman Salakopa, warga Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, tak berkutik saat diciduk tim kelewang dari Satreskrim Polresta Padang di pinggir Jalan Raya Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan namun berhasil digagalkan petugas. Selanjutnya pelaku diboyong ke Mapolresta Padang. Tersangka yang merupakan residivis kasus yang sama ini mengaku sudah beraksi di 6 TKP di wilayah hukum Kota Padang mengambil motor dari orang yang ia kenal. Seluruh motor hasil curian dijual ke salah satu pulau di Mentawai. Tersangka juga mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor lantaran banyaknya pesanan pembeli motor bodong. Untuk modus pelaku, kita kenal dengan korban dan itu pun pernah ditawari untuk tidur atau menginap di tempat korban. Pas pengajuan korban sedang tidur, pelaku mengambil sepeda motor yang ada di rumah korban. Saat ini petugas masih melakukan pencarian salah satu rekan tersangka yang dinyatakan DPO. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Upaya personil unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menangkap seorang pelaku pencurian motor mendapat perlawanan. Keluarga pelaku yang tak terima berusaha menghalangi upaya penangkapan hingga polisi harus melepas tembakan peringatan. Usai terlibat cekcok mulut, akhirnya keluarga pelaku mengalah setelah dijelaskan oleh petugas terkait berbagai aksi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku selama ini. Petugas pun menemukan pelaku GU yang bersembunyi di salah satu bangunan kosong yang ada di samping rumah di wilayah Tragah, Bangkalan. Usai dibekuk, tersangka dibawa ke Mapolres Bangkalan beserta satu unit motor yang diakuinya sebagai motor hasil curian. Sementara yang kami dapat dari keterangan tersangka baru satu pengakuan tersangka, tapi kami masih teman-teman reskrim masih melakukan pengembangan apakah karena satu ini masih DPO satu ini temannya pada saat melakukan aksi yang di kendaraan. Jadi kendaraan ini diparkir di pinggir jalan, berdua ini mengambil dengan menggunakan kunci T dengan merusak kunci daripada motor tersebut. Polisi masih mengembangkan kasus ini termasuk memburu satu tersangka lain berinisial HB yang selama ini menjadi rekannya saat beraksi. Sementara tersangka GU dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Tim Jatanras Polrestabes Makassar menyebar hingga mengepung sebuah rumah yang berada di kawasan Santaria, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penggerebekan usai memperoleh informasi kawanan pelaku pembobolan sebuah sekolah dan 2 rumah yang telah lama dicari bersembunyi di sebuah rumah. Berdiri kau. Siapa namamu? Dua pelaku, Rian 21 tahun dan Alif 19 tahun, digerebek tanpa perlawanan usai asik berpesta sabu. Buktinya di dalam kamar ditemukan alat hisap yang baru saja digunakan. Usai menangkap pelaku, polisi mencari barang bukti di lokasi lain dan menemukan ponsel dan kulkas hasil membobol sekolah di tahun 2023 lalu. Selain itu, para pelaku juga menggasak uang sebanyak 40 juta rupiah, kemudian melarikan diri keluar Pulau Sulawesi. Setelah kembali, bukannya berhenti, kawanan pencuri ini terus melakukan aksi kejahatan hingga yang terbaru menggasak handphone milik warga. Total hasil kejahatan yang dinikmati pelaku bahkan mencapai 50 juta rupiah. Modus
Jadi memang ini yang bersangkutan mencari sasaran jika ada waktu yang lengah, kemudian dia masuk untuk mengambil barang-barang yang berharga yang ada dalam rumah tersebut. Adapun pelaku untuk masuk ke dalam lokasi itu menggunakan alat pencungkil berupa obeng. Kawanan pelaku pencurian dengan pemberatan terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Diselimuti gelap malam, polisi tanpa pakaian dinas mengejar residivis kasus kejahatan pelaku jambret. Pelaku diringkus saat bersembunyi di rumah orang tuanya. Pelaku rupanya sudah lama menjadi target operasi polisi. Kepada polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya melakukan aksi penjambretan di 7 TKP di Kota Solo. Incarannya adalah para pengendara motor yang bermain ponsel di atas kendaraan. Pelaku kemudian merampas dan membawa kabur ponsel korban. Tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan sudah 5 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Melakukan kejahatan terhadap seorang remaja yang mana perbuatan pelaku dengan cara mengambil barang berharga milik korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Kini pelaku harus kembali berurusan dengan polisi. Tukang jambret ini dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Miskraba kembali untuk melaporkan sejumlah peristiwa kriminal di sekitar kita. Lagi asik pacaran sambil menunggu laundry, seorang wanita menyaksikan motornya dicuri di depan matanya sendiri di Jalan Malaka 3, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Kontras dengan yang terjadi di Tuban, Jawa Timur, di mana pasangan pria wanita bekerja sama membongkar jok motor yang sedang terparkir. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan maling yang nekat mengambil motor di depan mata korbannya sendiri di Jalan Malaka 3, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Pencurian motor awalnya tidak disadari korbannya karena sedang asik ngobrol dengan pasangannya. Korban baru sadar motornya dicuri ketika pelaku akan membawa kabur motor. Meski jarak antara korban dengan motor tidak terlalu jauh, namun pelaku gagal ditangkap karena kabur dengan cepat. Maling dengan mudah mencuri motor karena kuncinya masih tersangkut. Motornya ditaruh di pinggir jalan, kuncinya masih di motor. Korban sedang laundry, sedang menunggu cuciannya, sedangkan malingnya itu dia jalan. Ya, sempat dikejar oleh korban, tapi alhasil tidak dapat. Untuk pelakunya sih pas dicek di CCTV, pas saya lihat juga biasa sih, dia tidak membawa senjata tajam, dia bawa motor langsung kabur aja. Diharapkan pemilik motor lebih waspada saat meninggalkan motornya dan menambah kunci ganda saat parkir. Berbeda dengan yang terjadi di Tuban, Jawa Timur. Sepasang pria dan wanita justru bekerja sama melakukan aksi kejahatan membongkar jok motor di kawasan Gorangga, Jaya Anoraga. Meski banyak lalu lalang warga di sekitarnya, namun pasangan ini tampak santai membongkar jok motor yang terparkir dan mengambil barang yang ada di dalamnya. Namun keduanya harus berurusan dengan petugas dari Mapolres Tuban setelah tertangkap keesokan harinya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ia memanfaatkan kunci motor yang masih menyantol. Seorang pria nekat menggasak sepeda motor jenis Matic di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi pelaku yang dipergoki oleh korban berujung penangkapan dan amukan warga. Pencuri yang aksinya kepergok ini tak berkutik usai diamankan warga. Dengan kondisi babak belur, pelaku terikat kaki dan tangannya.
Aksi pelaku berupaya menggasak satu unit sepeda motor jenis Matic di Jalan Haji Maisin Klender, Durensawit, Jakarta Timur, kepergok hingga mendapat boko mentah dari warga yang geram. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan kunci motor korban yang masih menyantol. Kuncinya mandel, Pak. Oh, nyantol. Lagi diparkir. Beberapa kali. Menurut warga, korban yang memergoki langsung histeris minta pertolongan dan sempat coba menarik sepeda motornya. Dia nyebrang dari situ ke sini, kira saya orang mau beli, nggak taunya dia ngeluarin motor, suaminya yang punya toko keluar, dia rebut-rebutan di sini, tapi kena motornya dia, udah dapat, nah dia teriak maling, ya udah saya teriak maling, bocah-bocah kecil-kecil pada ikutan. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya, pelaku pembunuh aktor Sandi Permana akhirnya ditangkap Resmo Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Kabupaten Bekasi. Saat ini pelaku sudah berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pembunuh aktor Sandi Permana dibawa ke Polda Metro Jaya. Pelaku diketahui bernama Nanang alias Gimbal yang merupakan tetangga dari almarhum Sandi. Saat tiba di Polda Metro Jaya, pelaku dikawal ketat penyidik Resmo Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi. Saat ini pelaku menjalani pemeriksaan lanjutan guna mendalami kasus pembunuhan Sandi, salah satu pemeran sinetron Mak Lampir. Sebelumnya Nanang dibekuk petugas di daerah Karawang, Jawa Barat. Setelah itu pelaku digiring petugas ke tempat lokasi pembuangan barang bukti pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh Sandi. Dengan tangan diborgol, kepada petugas pelaku menunjukkan barang bukti pisau yang dibuang. Letaknya sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara di bawah gapura dekat rumah pelaku. Ada batuk itu sama obeng. Dibuang di mana tadi, Bu? Di sini. Di got atau apa itu? Dalam got. Penangkapan pembunuh Sandi sudah pasti menjadi kabar baik untuk keluarga korban karena sesuai dengan harapan. Keluarga korban sudah menduga Nanang sebagai pembunuh Sandi. Pas kejadian pagi itu kita juga nggak percaya kok bisa gitu ya. Dan yang nusuknya itu temen sendiri gitu, tetangga kita di sini. Awalnya saya nggak tahu, mungkin ini karena dia ada maling atau apa ya, dia ngelawan gitu kan. Akhirnya saya pikir juga cuma di sini doang kena setan, kena tusukan. Ternyata pas di rumah sakit umum tadi ternyata banyak. Cuman antara pelaku sama korban mungkin ada dendam pribadi nih pelaku nih. Cuman saya nggak tahu kan, karena saya hanya kakak ipar gitu kan. Saya nggak mau ikut campur juga. Dan ke istrinya kayaknya juga nggak ada omongan. Sandi Permana ditemukan dalam keadaan bersimbah darah dan menghembuskan nafas terakhir di pinggir jalan dekat rumahnya hari Minggu lalu. Sebelum kejadian pembunuhan, Sandi dan pelaku terlibat ribut dan adu argumen saat rapat lingkungan warga. Pelaku diduga tersinggung dengan ucapan lalu menyimpan dendam, kemudian menikam korban ketika lengah. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta, Helmi Sanjangbati, Dini Cudaedi melaporkan. Polisi mengagalkan aksi dua kawanan pencuri sadis lintas provinsi saat akan mencuri motor seorang nasabah di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di Jember, Jawa Timur, polisi juga pernah melakukan penangkapan otak perampokan nasabah bank dengan total sebesar 400 juta rupiah. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau menyergap dua kawanan pencuri sadis lintas provinsi di Jalan Yos Sudarso, Kota Lubuk Linggau. Kedua pelaku Febriansyah 25 tahun dan Nopi Irawan 24 tahun diciduk saat sedang mengendarai mobil. Petugas pun terpaksa melumpuhkan keduanya karena berusaha melakukan perlawanan dan membawa senjata tajam. Penangkapan kedua pelaku di Jalan Raya Bak Film Laga sempat menjadi tontonan warga.
Kedua pelaku ditangkap setelah polisi mendapatkan informasi mereka hendak melakukan pencurian sepeda motor milik nasabah bank. Kedua pelaku juga merupakan buronan Polda Bengkulu sehingga petugas sudah melakukan pengintaian. Beserta sejumlah barang bukti, pelaku digelandang ke Mapolres Lubuk Linggau guna proses hukum lebih lanjut. Alhamdulillah berhasil kita amankan pada saat mereka sedang mencari sasaran yang lain. Nah, dari hasil penangkapan kemarin kita dapatkan ada busi, ada kunci T, dan termasuk 2 buah senjata tajam jenis pisau yang diduga mereka ini akan mencari sasaran nasabah bank untuk dilakukan kejahatan. Kedua pelaku merupakan seorang residivis dan komplotan pencuri lintas provinsi. Kini keduanya diancam penjara di atas 5 tahun. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Penangkapan Yudi alias Komes, otak perampokan nasabah bank di Jember yang telah buron selama setahun penuh drama. Jajaran Polres Jember terpaksa beri tembakan peringatan ke udara saat menangkap pelaku yang mencoba kabur ke lantai atas rumahnya di Serang, Banten. Meski demikian, polisi dapat mengejarnya hingga akhirnya dapat tertangkap. Diam. Udah, aman. Pelaku kemudian dibawa ke Jember untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku merupakan otak perampokan jaringan antar provinsi. Aksi terakhirnya di Kecamatan Balung, Jember dengan merampok uang nasabah bank saat mobil korban di jalan. Dengan leluasa pelaku bersama 3 pelaku lain mengambil uang sebesar 400 juta di dalam mobil, kemudian kabur. Dari 4 orang pelaku, 3 orang sudah menjalani hukuman di lapas, dan yang saat ini kita tangkap adalah otak pelaku, yaitu saudara Yudi alias Komes, di mana para pelaku ini semua adalah jaringan antar provinsi. Kini polisi terus melakukan pengembangan dari kemungkinan adanya pelaku lain dari kejahatan yang dilakukan para pelaku yang tertangkap ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, waspada saat di tempat umum. Pencurian dengan modus geser tas kembali terjadi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Grebek. Lambatnya nggak bisa lambat banget. Aku usahakan semampuku ya. Dia bukan tipe cewek. Pemirsa, hati-hati jika membawa tas saat makan di tempat umum. Karena pencurian tas dengan modus geser tas mengintai Anda. Salah satunya terjadi di restoran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pencurian dengan modus geser tas juga sempat terjadi di kantin kampus Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat.
Pelaku pencurian zaman sekarang kian lihai dan berani, meski di tempat keramaian. Seperti yang terjadi di sebuah restoran kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku berpura-pura jadi pengunjung rumah makan. Ia mengamati korban yang lengah dan tengah asik berbicara dengan temannya. Pelaku kemudian membuka dan meletakkan jaket di sandaran kursi, serta berakting menelpon seseorang. Setelah dirasa aman, pelaku dengan cepat menggasak tas berisi laptop dan langsung menutupinya dengan jaket. Setelah dapat tas incarannya, pelaku langsung kabur dan keluar dari restoran. Diduga pelaku ini sudah kerap kali melakukan aksinya. Pencurian dengan modus geser tas juga sempat terjadi di kantin kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria mencuri tas dengan sasaran pelanggan yang tengah asik berbincang di kantin FMIPA Universitas Indonesia. Dengan menggunakan kaki, pelaku berusaha menarik tas korban yang diletakkan di lantai. Tak butuh waktu lama, tas korban pun berpindah tangan. Pelaku kemudian dengan santai kabur sambil menutupi tas curian dengan sweater agar tidak dicurigai. Sadar tasnya hilang, korban sempat bertanya kepada petugas kebersihan kantin. Korban baru sadar kalau tasnya telah raib digasak maling. Sementara di dalam tas berisi laptop, tab, dompet, dan buku, termasuk arsip kemahasiswaan. Awalnya saya lagi duduk, nggak lama mahasiswa 4 orang di situ, cewek cowok. Kayak gitu kaki main bang, nggak lama udah kejadian di situ. Ya mudah-mudahan sih pelaku itu ketangkep. Kasus pencurian dengan modus serupa kerap terjadi termasuk di lingkungan kampus. Pelaku biasanya mengincar korban yang lengah dan meletakkan tasnya di sembarang tempat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Dia pura-pura membayar melalui sistem kris. Seorang pembeli malah menggasak ponsel penjual. Di tempat lain, seorang pencuri bergaya ninja memanjat pagar untuk mencuri motor. Sementara itu, pengendara motor berboncengan 3 tanpa memakai helm berkendara secara zigzag di dalam ruas tol Jakarta Cikampek. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir digerebek. Saya Miss Gerebek. Sampai jumpa. Pura-pura membayar melalui sistem kris, seorang pembeli malah gasak ponsel penjual. Saat ponsel korban didekatkan ke arah si pria, pelaku dengan cepat menyambar ponsel si pemilik warung dan kabur secepat kilat. Aksi pencurian ini memanfaatkan kelengahan korban. Alhasil, korban dan suaminya pun hanya bisa pasrah kehilangan ponsel. Bergaya bak seorang ninja, seorang pencuri memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah warga di perumahan Bougainville, Aye Pacah, Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat. Sambil mindik-mindik, si pelaku mengincar sebuah sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Aksi pelaku mengodol motor metik itu terekam kamera pengawas dan kini pelaku tengah diburu aparat kepolisian. Pengendara motor ini berboncengan 3 tanpa memakai helm sambil berkendara secara zigzag di dalam ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Aksi berbahaya ini membuat pengendara mobil lainnya harus hati-hati karena khawatir tertabrak. Menurut informasi, pengendara motor nekat masuk jalan tol Jakarta Cikampek untuk melewati tol layang MBZ. Kepada polisi, mereka berdalih sedang mengejar seorang pengendara mobil hingga nekat masuk jalan tol. Buntut dari peristiwa ini, polisi sudah memberikan sanksi teguran terhadap pengendara motor. Sebuah upaya aksi penjamretan nyaris menimpa seorang ibu yang sedang mengendarai motornya di kawasan Pengasinan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Awalnya, pelaku tampak bersiap melakukan aksinya dengan memutar balik arah motornya mendekati motor si ibu. Namun saat mendekat, si pelaku gagal merampas barang setelah motor si ibu bergerak menghindar motor pelaku. Tahu dirinya nyaris jadi korban kejahatan, si ibu hanya bisa berhenti dan melihat ke arah pelaku yang melarikan diri.